Halo Sobat Simfoni, ketemu lagi dengan saya Tia dari Solo Bersimfoni. Kali ini kita akan membicarakan tema yang sedikit lebih berat daripada biasanya gitu ya. Ini tentang apa sih itu radikalisme keagamaan. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan Ketua Solo Bersimfoni, yaitu Bapak M. Farid Sunarto. Terima kasih Pak Farid sudah bersedia hadir dan mengisi podcast Ngomel kali ini. Nah, kita ini Pak Farid kita kenal sebagai salah satu tokoh di Solo dan juga pendiri sekaligus Ketua Solo Bersimfoni. Kiprahnya dalam hal toleransi sudah sangat besar gitu di Solo gitu. Nah, kita langsung dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Sebenarnya saya penasaran nih Pak, apa sih arti dari radikalisme keagamaan? Ya, radikalisme keagamaan ya. Ini ya, sekali lagi ini tema yang cukup berat, tapi kita harus ngerti tuh. Kalau kita nggak ulik, kita juga nggak akan memahami tingkat resistensi risiko di sekitar kita, khususnya terkait dengan pendidikan anak-anak kita, ya teman-teman kita gitu. Tahu-tahu kok ada anak yang tiba-tiba ngilang ya, ada anak yang tiba-tiba melawan orang tua ya gitu. Padahal anaknya soleh atau solihah gitu. Kan ada tuh berita yang ada anak perempuan ya, yang di Jawa Tengah juga bagian Tegal atau mana ya, kuliah di Purwokerto yang tiba-tiba hilang gitu. Kenapa begitu? Dihubungi orang tua tidak bisa, dan bahkan juga melawan orang tua ketika diingatkan gitu. Nah, kita kembali lagi ada latar belakangnya itu Mbak. Latar belakangnya di mana sebetulnya kekerasan di Indonesia itu, kekerasan keagamaan itu ada satu momentum di mana momentumnya adalah munculnya DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Itu muncul tahun 1949, melakukan pemberontakan dan memang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu. Dulu Kartosuwiryo mengusulkan pasal 1 Pancasila itu ya, ingat ya, apa itu? Ketuhanan Yang Maha Esa dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu ya. Artinya ya itu usulan beliau yang akhirnya tidak disetujui oleh Bung Karno, dan karena dasarnya adalah tidak ada menjalankan syariat Islam itu, maka dia menganggap bahwa negara Indonesia itu adalah negara tauhid karena tidak ada dasar Al-Quran, syariat Islam gitu. Dan ketika DITII memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia pasukannya sudah banyak tuh. Nah, untuk membentuk pasukan itu juga ada faham yang dimasukkan bahwa melawan tauhid, melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya Pancasila dan UUD 45 itu sebagai sebuah jihad. Nah, jadi faham itu yang ketika DITI selesai tahun 62 karena Kartosuwiryo kemudian dihukum kan, itu tidak lantas berhenti, dan itulah kemudian muncullah Jamaah Islamiyah, muncul kemudian Jamaah Ansarud Daulah, Ansarut Tauhid, Majelis Indonesia Timur. Itu udah turunan-turunan ke sini yang intinya ya sama, memposisikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tauhid dan harus diperangi. Nah, disitulah muncullah ekstremisme keagamaan. Walaupun ekstremisme keagamaan juga jangan sampai dimaknai hanya Islam. Kan ada Hindu, ada Buddha, bahkan Buddha di Burma sekarang itu, Rohingya itu kan dihajar itu sama orang-orang Buddha ekstrim juga kan. Itu juga ekstremisme keagamaan juga. Ya, jadi di Katolik, di Protestan semuanya ada gitu.
Tergantung lokasinya di mana ya Pak ya. Iya, kalau di Indonesia kan memang mayoritas Muslim dan ada akar ideologi yang dibangun itu tidak selesai. Jadi walaupun Kartosoewirjo sudah diselesaikan, tapi ideologinya kan nggak selesai. Tetap saja sekarang itu ada gerakan-gerakan yang memang ingin membangun negara Indonesia itu berdasarkan atas agama tertentu, misalnya berdasarkan atas Al-Quran. Nah itu, bahkan kalau dihadap-hadapkan ngeri tuh. Misalnya dihadapkan lah, ada remaja milenial lah, Mbak Tia, misalnya ketemu dengan orang yang pengen membuat Mbak Tia itu setuju dengan pendapat dia, ditanya tuh agamanya apa, nah pakai jilbab kan, Ya, Islam. apa Islam, gitu. Kemudian Islam itu dasarnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Oke, Mbak Tia hidup di mana? Indonesia. Di Indonesia. Dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Pancasila. Oh, berarti Mbak Tia lebih setuju Al-Quran apa Pancasila? Nggak bisa gitu juga ya Pak ya. Dijawab dulu. Ini kan orang mungkin kalau punya tujuan kan memaksa. Ayo dijawab jujur dong, gitu kan? Pasti nggak mungkin lah memilih Pancasila karena yang namanya Pancasila kan ya kesepakatan bernegara. Ya. Sebetulnya nggak boleh nih dipertentangkan, tetapi kan memang tujuannya mempertentangkan. Nah, pasti jawabannya kan Ya. Al-Quran kan. Berarti lebih baik Pancasila apa Al-Quran? Otomatis menjawab Al-Quran ya. Otomatis kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagi kelompok-kelompok tertentu yang memang mengarahkan ke satu paham radikalisme itu sudah punya trik. Nanti pasti akan menjawab seperti itu. Akan dilanjutkan, kemudian memposisikan bahwa situasi sekarang yang berkembang ya, itu situasi jahiliyah. Harus diperangi gitu ya Pak ya. Nah, nantinya begitu. Kalau sudah situasi jahiliyah itu, loh, kan dia akan mengemukakan ciri-ciri jahiliyah kenapa? Harus keluar dari zaman jahiliyah itu ya Pak ya. Seperti kita dulu kan Ya. belajarnya begitu Pak. Situasi jahiliyah misalnya akan ditanya, ada enggak orang yang berjudi di sekitarmu, gitu kan? Oh, ada. Ada enggak orang yang main perempuan atau serong? No, pasti kan ada kan gitu kan? Ya. Ada enggak orang yang minum khamr gitu? Ada kan gitu kan? Nah, itulah situasi jahiliyah yang memang seolah-olah kita itu berada di suatu jahiliyah betul. Supaya tahap berikutnya, tahap pertama tadi ciri-ciri orang yang pengen mendoktrin kan harus mengimani Islam dulu. Kan tadi sudah mengimani Islam, ya toh? Kemudian akan mengungkapkan bahwa situasi saat ini itu situasi jahiliyah. Nah, kalau situasi jahiliyah kan layak untuk kita mengangkat senjata, toh, diperangi kan. Berarti situasi sekarang itu memang situasi berperang. Gitu. Maka ada seruan, ayo kita berperang jihad. Maka keluarlah ayat-ayat jihad. Ayat-ayat jihad itu ya memang ayat-ayat di mana orang itu harus memerangi kejahatan. Memerangi orang yang menganiaya saudara kita misalnya gitu. Paling tidak lah muncullah ayat-ayat itu yang membenarkan tindakan kekerasan. Jadi kekerasan beragama itu bisa terjadi di agama manapun, tetapi kekerasan beragama yang kita berada di lingkungan kita itu sudah sedemikian banyak dan marak yang kadang-kadang kebawa pada situasi politik secara struktural. Misalnya pilpres kemudian dihadap-hadapkan, pilgub dihadap-hadapkan, pilkada kebetulan adanya beda agama itu dijadikan instrumen untuk memunculkan kebencian gitu. Ini kekerasan yang keberagamaan. Nah, itu. Ini yang kita harus ya sebelum mengarah kepada kekerasan beragama yang mengarah pada violent atau terorisme
Tidak lantas terorisme atau kekerasan violent ini tidak ada tanda-tandanya. Pasti tanda-tandanya kan kekerasan beragama dulu kan. Baik itu seagama maupun antar agama. Seagama yang beda kelompok gitu kan banyak yang kemudian dihajar. Mungkin khilafiyah yang terkait dengan sholawat, ya toh? Khilafiyah yang terkait dengan perbedaan pilihan nyoblos itu kan sudah mengerikan kan? Ya. Berarti memang gerakan ini masih ada ya Pak ya? Masih ada sampai sekarang ya Pak ya? Masih ada, dan kadang-kadang lebih ngerinya itu gini, setelah memposisikan bahwa negara kita tauhid, ya lah, situasi berperang, ya lah, situasi berperang karena ini situasi jahiliyah, kemudian hijrah. Definisi hijrah sekarang itu nggak mengangkat senjata langsung, ada. Definisi Caranya hijrahnya gimana, Pak? memerangi tauhid tadi. Memerangi tauhid dengan apa? Nah, sekarang kan era 4.0 nih. Era digitalisasi. Ya dah? Revolusi industri keempat ini memang membuat saluran-saluran digital itu masuk ke ruang-ruang pribadi kita dengan gadget kan. Ya. Nah, sekarang jihadnya itu jihad jari. Jihad jari memerangi apa? Memerangi tauhid. Jadi apapun kebijakan yang diambil tauhid yang diwakili presiden gitu. Sekarang presiden Pak Jokowi. Nah, itu diserang. Kalau orang objektif yang namanya memberikan masukan, analis politik kayak misalnya pakar gitu ya. Ini kan dia objektif nih. Objektif. Jadi kalau misalnya ini baik, dia bilang baik. Ya. Kalau dia jelek, dia bilang jelek. Mungkin kalau jelek, baik ya gimana dia kasih saran. Tapi orang yang jihad di posisi ini itu baik buruk pokoknya diserang dari segi buruknya. Itu bedanya. Bedanya kalau pengamat barangkali kan mengamati kebijakan pemerintah itu dia mengamati ada titik lemah terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur. Nah, solusinya ini barangkali gitu kan. Oh, ada titik lemah membangun Indonesia dari pinggir. Karena ada resiko ini. Oh, ada titik lemah ketika memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Karena apa? Oh, dari segi jangkauan rudal bisa ditembak, ini dari Cina bisa kejangkau. Misalnya itu. Berarti solusinya apa? Membangun anti rudal. Misalnya ada narasi itu. Tapi bagi orang-orang yang memang dia jihad jari, jihad kepada tauhid, dia melihatnya dari satu perspektif, itu satu sudut yang memang kalau bisa dibikin crowd, kalau bisa dibikin kacau, harus dibikin kacau dengan kontra narasi tauhid. Itu yang terjadi. Dan jadi jihad tidak selalu dalam konteks seperti ya Kartosuwiryo kan ngangkat senjata. Tapi jihad yang dilakukan sekarang ya ngangkat HP. Ngangkat gadget gitu. Melalui media sosial gitu ya Pak ya. Memang. Nah, jadi tadi kan kalau Pak Farid bilang ada ayat-ayat yang yang ditanamkan itu tentang kekerasan gitu ya Pak ya. Padahal kan kita tahu bahwa Al-Quran itu pastinya tidak hanya ayat tentang kekerasan itu. Jadi memang pada dasarnya yang terpapar adalah orang-orang yang sebenarnya tidak begitu paham agama gitu ya Pak. Ya, itulah pentingnya mengaji itu kepada orang yang benar, kepada ulama yang memang benar-benar ulama yang mengerti tentang tafsir gitu. Kadang-kadang kan memang karena mereka punya tujuan kekerasan, bukan ayat itu kekerasan, bukan. Setiap ayat kan pasti ada asbabul nuzulnya, sebab turunnya gitu ya, sebab turunnya. Nah, mereka misalnya begini, memaknai ayat itu kadang-kadang memaknai ayat yang sesuai dengan kemauan dia. Misalnya gini, memposisikan pemerintah itu sudah tauhid. Di opini bahwa sekarang itu ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan berarti Ada kemaksiatan
berarti itu harus diperangi gitu. Nah, disitulah kemudian muncul ayat di mana kalau kamu berada di situasi seperti itu, maka kalau kamu tidak jihad, amal ibadahmu tidak akan diterima Allah gitu. Ya. Nah, disitulah kemudian muncul tafsir, loh, kan di sekitarmu juga masih banyak orang judi, ada orang zina, ada orang minum khamr, berarti kan sholatmu tidak diterima oleh Allah. Maka kamu harus jihad, harus hijrah dulu. Loh, hijrahnya gimana? Ya, kalau kamu pada posisi paling lemah, hijrahmu ya jangan mengakui taghut. Karena taghut negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lah terus, ya kamu harus menetapkan dalam hatimu hijrah. Hijrah kemana? Negara Islam Indonesia. Ya, teritorialnya di mana? Jangan dibahas dulu. Yang penting kita harus mengimani itu. Nah itu. Disitulah kemudian di bawah ayat-ayat itu disesuaikan. Seruan jihad, seruan hijrah gitu loh. Itu sudah nanti jadi makanan berikutnya gitu loh, Mbak. Dan itu memang melalui media sosial gitu ya Pak ya. Dan sekarang targetnya adalah anak muda gitu ya, karena ya kalau sekarang lebih melek teknologi gitu ya, lebih sering pegang media sosial gitu ya. Kalau dulu kan zaman saya didoktrinasi masalah NII terus terang ya. Kalau saya kan terpapar masalah ini supaya masuk ke anggota negara Islam Indonesia gitu ya, tahun 96. Belum ada media sosial ya Pak ya? Belum ada HP ya Pak ya? Ya belum ada, baru ada pager lah. Pager ya Pak ya? Kalau telepon kita kan juga ke wartel kan. Iya. Tapi kalau sekarang kan saya katakan risiko terpapar kekerasan beragama itu jauh lebih besar. Karena kanalnya banyak. Channelnya itu banyak dan channelnya itu nggak tutup, nggak di screening oleh Kominfo, atau ya nggak usah bicara Kominfo lah, di screening oleh orang tua kita, guru kita gitu. Kita kan bisa ngakses apa aja kan di gadget kita. Ya. Jadi sekali ada kita mengakses ide gagasan tentang kekerasan beragama, mungkin lah kita terkait dengan khilafiyah atau perbedaan agama itu memposisikan gua yang benar, bahasanya gua nih, aku yang benar gitu, lo yang salah gitu kan. Misalnya saya menolak faham bahwa atau pilihan bahwa ketika iktidal dalam sholat itu kan ada yang turun tangan, tapi ada yang sedekap gitu. Nah, saya turun tangan tuh. Tapi ketika ada orang yang iktidal sami Allah liman hamidah gitu, benar sedekap, kita langsung debat. Kok kamu begitu? Kamu salah gitu. Ya benar saya. Lah itu dalam posisi ya kita sebetulnya sudah melakukan kekerasan beragama, seagama. Karena apa? Ya karena khilafiyah itu dilindungi loh dalam Al-Qur'an. Khilafiyah itu, perbedaan pandangan, pendapat itu dilindungi dalam Al-Qur'an. Ya, wala takfu ma laikalaka bi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan atasnya. Artinya kalau kamu mengikuti, kamu harus punya pengetahuan. Jadi yang penting kamu itu tidak taklid. Taklid itu pokoknya melukai gitu. Itu ya nggak boleh. Ikut-ikutan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya melukai, ternyata beda karo pendapatnya kae. Sepanjang kamu tahu ilmunya, boleh. Berarti tidak taklid. Wala takfu ma laikalaka bi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan atasnya. Nah, gitu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya itu kepada kamu. Kok kamu begitu? Lah saya dapat pelajaran ini Gusti gitu ya Allah ya. Ya Allah saya tahu ilmunya dari ya. Mungkin begitu ya toh. Tapi intinya
orang Islam itu harus pinter, tidak boleh taklid. Itu dilindungi perbedaan itu. Jangan sampai ketika ada perbedaan dalam pemahaman khilafiyah memposisikan saya paling benar dan kamu salah. Itu udah kekerasan dalam beragama. Termasuk intoleransi ya Pak ya? Ya, itu kemudian Nggak tepos liro gitu ya Pak ya? Hastalaku ya. Ya, kalau dalam hastalaku Ya, nggak hastalaku. tepos liro. Hastalaku itu kan sebetulnya nilai-nilai beragama. Ya. Yang kemudian ditarik sebagai nilai budaya wong Solo kan, Solo local culture values. Ya, yuk bagus juga itu. Kalau tadi kita ngomongin tentang apa itu radikalisme keagamaan, kemudian bagaimana terpaparnya, kemudian bagaimana sekarang media sosial itu benar-benar kayak makin membombardir gitu ya Pak ya. Nah, terus gimana nih Pak sebagai anak muda, generasi muda, pencegahannya tuh gimana sih Pak? Ya, Kan kita harus punya tameng gitu ya, tapi juga kita juga tetap harus membuka kepada semua ilmu gitu ya, semua pengetahuan atau apa, maksudnya nggak terus langsung menghindari media sosial atau tidak berteman gitu, tapi juga harus punya tameng gitu. Nah, cara pencegahannya tuh gimana Pak? Ya. Ini memang apa ya? Kita bicara kapasitas mereka memang generasi Z ya. Generasi Z itu kan memang menguasai multimedia, multiplatform, multitasking itu sejak lahir. Dan generasi gitu. Alpha sekarang Pak, di Alpha lagi. bawahnya Z. Padahal Z itu udah terakhir ya. Ada Alpha. Ada Alpha lagi. Itu yang usia berapa? Mungkin usia sekarang 10 tahun. Oh, yang generasi Alpha itu 10 tahun ya. Generasi Z itu sampai 23 ya. Iya. 23 tahun gitu. Jadi ya mereka yang sudah punya modal menguasai multimedia, multiplatform, multitasking ini berarti mereka jauh lebih aktif, lebih fleksibel dalam mengakses kanal-kanal yang memungkinkan bisa mereka dapat dibandingkan dengan generasi X kayak saya, apalagi generasi baby boomer gitu. Itu kan artinya apa? Artinya secara individu mereka itu harus sadar bahwa kekerasan itu ada di sekitar mereka. Mereka harus sadar dulu nih bahwa ada sumber kekerasan dalam bentuk ideologi yang berada di sekitar mereka, yang kalau mereka mau saat itu juga mereka bisa bisa mengakses. Mereka sadar dulu bahwa ada risiko itu. Ketika mereka sadar, kayak narkoba, jangan sampai mereka itu mencoba. Narkoba itu kalau sadar sebetulnya narkoba itu berbahaya. Banyak kampanye anti narkoba. Nah, kalau narkoba sekali mencoba biasanya nggak bisa lepas. Nah, sama ketika pesan kekerasan ini di sekitar mereka dalam bentuk digital mereka akses, ingat, ketika ada platform yang kemudian atau kanal atau web yang kalian masuk ternotifikasi sebagai bentuk kesukaan ya, tahu ya, bentuk kesukaan di sosial media itu kayak aku suka Nike Astria, sering dengerin lagunya Nike Astria di YouTube, kemudian di googling gitu lah, itu kemudian di kanal kita juga banyak yang membicarakan Nike Astria, tiba-tiba muncul terus kan gitu. AI-nya ya Pak ya, artificial intelligence-nya gitu kan, atau diagnostiknya itu bisa diagnostik digitalnya itu kayak diagnostik kesukaan itu, kemudian muncullah campaign berikutnya. Nah, itu harus disadari ketika kalian mengakses satu konten kekerasan, berarti akan diidentifikasi sebagai kesukaan yang berikutnya akan masuk lagi campaign yang memang disasar oleh orang atau kelompok tertentu untuk notice kepada orang yang punya kesukaan itu. Ya tak? Iya. Kalau kita upload konten ya, biasanya kan juga setting juga kesukaan kepada siapa ya.
Kalau saya tadi contohkan ke Ardila ya di setting akan ini konten saya sasar kepada orang-orang yang suka Nike Ardila. Akhirnya ketika konten itu diangkat, notice ke konten saya, ke kanal saya. Kan gitu. Orang ini cari ISIS, cari Afghanistan, cari jihad, cari hijrah, ya kena juga. Ya. Kan gitu. Itu yang harus hati-hati. Ini menjelaskan kalau Pak Farid generasi sebelumnya sih Pak. Soalnya tadi contohnya Nike Astria kemudian Nike Ardila gitu Pak. Iya. Bukan generasi penyanyi Z. yang sekarang gitu Pak. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan pencegahan melalui media sosial gitu ya Pak ya. Kalau bisa nggak sih Pak pencegahan ini kita masukkan ke dalam pembelajaran di sekolah gitu atau di kurikulum sekolah gitu supaya lebih terstruktur dan terus menerus gitu Pak, karena anak itu di sekolah tuh kan lama banget ya. Nah, Sebenarnya paling lama tuh kan di sekolah dari pagi sampai siang, kemudian nanti sore juga masih di sekolah, kadang ada ekstrakurikuler. Pulang nggak gitu. ketemu orang tuanya. Iya gitu, pulang orang tuanya datangnya mungkin malam apa gimana gitu. Iya. Jadi yang paling lama tuh anak tuh di sekolah. Gimana Pak Farid? Ya, inilah maka keluar namanya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Nah, di situ ada pilar pertama itu pilar pencegahan, kontraradikalisasi, deradikalisasi, itu pilar pencegahan. Berarti pencegahan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kelompok atau target audiens yang kemungkinan bisa berisiko terpapar radikalisme. Siapa kelompok itu? Ya generasi Z. Tadi tambah generasi apa? Alpha. Ya wis lah. Nanti tak pelajari generasi Alpha, tapi siap. generasi Z ya. Generasi Z itu karena anak SMA, SMK yang lagi aktif ini masuknya kan generasi Z. Dan mereka yang biasanya melakukan eksekusi kekerasan juga, misalnya menjadi pengantin, ya dah, yang menjadi pengantin yang bom bunuh diri itu kan banyak yang generasi Z, ya dah, bikin bom sendiri, belajar sendiri, kemudian meledakkan diri, itu kan ada tuh teman-teman kita yang generasi Z yang mereka terpapar radikalisme dan melakukan eksekusi. Ya, itu kita bicarakan nantilah. Ya, tapi siap. Intinya harus disadari oleh pendidik, oleh guru bahwa di RAN PE Perpres nomor 7 tahun 2021 ini diamanatkan integrasi kurikulum dengan RAN PE. Maksudnya bukan rubah kurikulum, mengintegrasikan, memasukkan tema-tema isu ini, gitu ya, Pak? Isu ini deradikalisasi. Ya, mungkin bahasanya bukan lagi deradikalisasi, bukan, tapi bahasanya seperti pencegahan kekerasan atau membangun toleransi atau membangun perdamaian, misalnya seperti itulah. Nah, bagaimana integrasi kurikulum? Lah ini Mbak Tia, tidak banyak guru yang barangkali sudah memiliki modal dasar dan bekal untuk melakukan proses integrasi tematik gitu deh. Jadi misalnya mau, kan kekerasan tadi, sumber kekerasan banyak sih. Tadi kekerasan beragama, belum lagi kekerasan beragama yang mengarah pada terorisme, ya toh? Kekerasan beragama yang sampai pengen menjadi pengantin ya, karena kalau meninggal kan ada bidadari tuh, ini kan seperti itu. Nah, itu bagaimana menyajikan tema itu tapi secara renyah, update, aktual, dan bisa dilakukan oleh guru, diterima oleh murid. Nah, Solo Bersimfoni ke depan akan membuat sebuah modul integrasi kurikulum. Tapi sebetulnya modul itu ya kayak semacam referensi lah Mbak Tia, bagaimana tema-tema membangun toleransi, keberagaman ya, sorry, hampir sama ya, keberagaman, pluralisme ya dah, multikulturalisme, seperti itu disajikan secara baik, menjadi contoh yang bisa diambil oleh guru untuk disampaikan kepada anak didik gitu. Jadi ini emang salah satu program Solo Bersimfoni ya Pak. Nanti kita tunggu banget, semoga bisa
diimplementasikan di semua sekolah gitu ya, bahwa memang ekstremisme ini tuh emang ada dan masih ada dan harus menjadi kesadaran semua orang kalau ini tuh harus dicegah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Farid Terima kasih Mbak Tia. akan penjelasannya mengenai radikalisme keagamaan. Jadi teman-teman ini cukup sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Farid. Jadi ingat ya teman-teman, kita tuh bukan berarti kayak membatasi diri atau gimana, tapi kita harus waspada gitu. Kita harus membentengi diri gitu. Kita harus menggunakan logika gitu loh. Kita juga harus bertoleransi dengan yang lain, seperti tagline-nya Solo Bersimfoni, yaitu toleransi untuk negeri. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa lain waktu. Dadah.